tentang Bible karena penjelasan itu membutuhkan tanggapan terus. Contohnya gini, ketika saya tanya, apa itu Trinitas? Oh, Trinitas adalah 3 dalam 1. Apanya yang 3? Oh, yang 3 ini adalah apanya pribadinya. Oh, apakah pribadi Bapa dengan Yesus berbeda? Oh, iya berbeda. Berarti Yesus adalah Bapa? Bukan. Nah, berarti Yesus Allah? Iya. Berarti Tuhan kalian 2, Allahnya 2? Oh, tidak. Lalu nanti kan begitu terus. Makanya kita mana ayatnya dalam Bible? Kita melulu bahas Bible. Tapi kalau ketika ditanya Al-Quran, kita kasih data, dalilnya mana nih, ulama kami yang jawab. Kami tidak jawab sendiri, selesai perkara. Begitu juga dengan orang Katolik. Kenapa dengan orang Katolik saya tidak pernah debat-debat hebat? Karena ketika mereka berkata, nah, saya tunjuknya ini loh, data saya ini, magisterium, tradisi suci, tertulisnya di sini. Ya udah, masa kita mau bantah tradisi mereka? Nah gitu Pak. Terus satu lagi, terima kasih Bapak, kita mari berdiskusi dengan cara yang baik. Betul sekali Pak, dalam Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serukanlah kebaikan itu dengan cara hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara pengajaran yang baik, wajadilhum billati wajadilhum hiya billati ahsan, ya kalau saya tidak salah ayatnya. Dan debatlah mereka, bermujadalah atau mendebat mereka dengan cara yang baik. Kalaupun kita terjadi perdebatan, kami diperintahkan berdebat dengan cara yang baik. Tapi kenapa kalau Bapak lihat, kenapa ada yang keras, ada yang saling cendir, itu kan konteksnya konsekuensi itu. Itu karena kita lihat kronologisnya dulu dong. Dan awalnya mungkin mereka pelan-pelan, akhirnya itu konsekuensi. Konsekuensi ini terjadi dalam ranah perang juga Pak. Perang itu tidak ada yang suka, tapi perang itu tidak bisa dihindari karena itu konsekuensi dari perseteruan dari awalnya kecil, kemudian melebar, membesar. Artinya kita hidup di ranah di mana kita tidak bisa menghindari sesuatu terkadang. Saya tidak bisa menghindari perdebatan kusir walaupun saya tidak suka. Tapi terkadang saya harus mendebat orang-orang dengan cara keras. Kenapa? Karena orang itu zolim. Dalam Islam jangankan berdebat keras ya Pak. Telah dibolehkan kalian berperang ketika kalian diperangi. Berperang aja boleh kalau kami diperangi. Apalagi akidah saya diperangi secara argumentasi. Maka saya akan perangi orang-orang itu dengan argumen juga. Jadi berperang dengan argumentasi. Itu dibolehkan kok. Asal tidak zalim, berlebihan. Ketika Bapak menjawab Al-Quran saya, menjelek-jelekan Al-Quran saya, makmu, bapakmu, nenek moyangmu, dasar agama saya, itu salah, itu tidak boleh. Zolim. Nah kalau saya zolim, saya pernah nggak zolim? Ya sering. Lah saya kan bukan nabi. Saya sedang berusaha mengaktualisasikan ajaran nabi saya. Tapi saya sering, kok Rifa sering keceplosan, sering ini. Ya iya kan saya Rifa. Saya emak-emak yang terkadang juga pakunya kecabut kalau lagi ngomong, ketrigger juga kadang-kadang gitu. Apalagi menghadapi hewan yang hanya melolong gitu, bunyi-bunyian aja dikeluarin tapi nggak ada ilmu. Itulah saya. Tapi saya belajar kok Pak. Insya Allah saya akan coba belajar untuk menahan diri, pengendalian diri, untuk berdiskusi dengan cara baik dengan Bapak. Kalaupun Bapak memang mau seperti itu justru diajarkan dalam Islam. 1400 tahun lalu Rasul kami sudah ajarkan itu. Bahkan Imam Syafi'i aja bilang lebih baik dia tuh diam aja, itu adalah jawaban untuk pertanyaan orang bodoh. Artinya tidak semua pertanyaan itu juga harus dijawab. Kurang lebih seperti itu Bapak. Yang kedua tadi Bapak bertanya, saya lupa itu pertanyaan kedua Pak. Coba diulangi Pak. Ya, saya boleh menyikapi nggak? Ya, tapi kasih pertanyaan yang kedua dulu Pak, biar selesai. Nggak tenang hidup saya Pak kalau nggak jawab pertanyaan Bapak itu. Ya, yang kedua, kenapa Al-Quran harus bahasa Arab? Iya, mantap. Ini kalau saya jawab secara dalil ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Rasul itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Logikanya gini, kalau seandainya kaumnya bahasa Arab, di mute dulu. Oscar Zee, tolong. Pertama secara dalil saya sudah jawab. Dalil nakli, Oscar. Dalil nakli sudah saya jawab. Dalam Al-Quran Allah katakan sesungguhnya Rasul diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Lalu dalil aklinya apa? Pak, kalau seandainya Nabi Muhammad dia menggunakan bahasa Arab, tiba-tiba Allah menggunakan bahasa Padang atau bahasa Jawa Pak, emang Nabi Muhammad ngerti gitu Pak? Nggak ngerti Nabi Muhammad Pak bahasa Jawa atau bahasa Yunani gitu. Ya kan bingung Nabi Muhammad nanti Pak. Ya tentulah pakai bahasa Arab gitu. Kan nabinya orang Arab. Kalau nabinya orang Ibrani gitu kan, tiba-tiba datang Tuhan berbicara pakai bahasa Jawa gitu. Ya bingung nabinya nih, gua gimana ini gitu. Ngejelasinnya gitu ke umat gua orang Yahudi, tiba-tiba Tuhan datang pakai bahasa Jawa. Eneng opo iki jenenge katanya gitu kan. Lah, nabinya aduh gimana nih? Gimana ngejelasinnya nih ke
Kadang pakai bahasa kaumnya aja udah gagal paham nih orang-orang gitu. Terkadang ya Pak ya, kita aja nggak usah nabi ya Pak ya. Saya aja ngomong pakai bahasa Indonesia aja di kalangan teman-teman Kristen, kadang nggak ngerti teman-teman Kristen. Gitu loh. Apalagi saya pakai bahasa Padang Pak, ngomong sama Bapak gitu. Ya jelas lah kenapa nabi-nabi itu menggunakan bahasa kaumnya. Begitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bapak tanggapi. Saya lebih takut kalau Nabi Muhammad datang menggunakan bahasa Padang, Pak. Kasihan orang Arab di situ kalau Nabi Muhammad bahasa Padang. Dan nyikapi boleh ya? Boleh, Pak. Oke, jadi penafsiran tentang Al-Quran pakai bahasa Arab berarti Bukan penafsiran. Ya Allah. Saya bacakan dalilnya ya Pak. Saya paling tidak suka dibilang saya menafsir itu. Astagfirullahaladzim. Bapak jangan bilang saya mufasir Pak. Bapak itu mufasir itu gelar untuk para ulama kami yang mana mereka mengartikan berarti ya, mengartikan bahwa Nabi Muhammad bilang bentar. bahasa kaumnya. Ini bukan mengartikan. Saya bacakan dalil Pak. Bentar ya Pak. Ntar saya bacakan dalilnya. Itu kan bahasa Indonesia aja kadang Bapak gagal paham tuh. Saya tidak mengartikan apa-apa dari tadi itu. Saya membacakan dalil. Iya sih, saya artikan juga sih. Boleh lah nggak apa-apa mengartikan dengan bahasa Indonesia ya. Betul Ya, Bapak itu. Tadi kan Ibu bilang begitu. Iya. Nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Bentar. Saya bacakan dulu. Ini saya bacakan ya dalilnya ya. Bapak nih ya Quran surah Ibrahim ayat keempat nih saya bacakan ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar, nah kan bener kan kata Allah saya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Seandainya kaumnya orang Arab, Tuhan kasih pakai bahasa Jawa, kira-kira ngerti nggak kaumnya kalau dijelasin pakai bahasa Jawa? Kan logikanya kan nggak mungkin Pak. Logikanya kan nggak mungkin. Maka Allah menyesatkan siapapun yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Begitu Pak kira-kira Pak. Terima kasih. Bercanda. Lanjut Pak. Baik. Jadi harus berpakai bahasa kaumnya, begitu? Iya, dalilnya begitu Pak. Iya. Jadi kita udah paham lah ya semuanya. Bahasa kaumnya berarti orang Indonesia. Nah, itu kan bahasa Nabi gitu, bukan bahasa. Oh, saya paham. Berarti kami bukan kaumnya Nabi Muhammad karena kami bukan orang Arab. Kira-kira mungkin begitu premisnya ya? Bukan, salah. Terus Udah gimana? salah lagi. Gimana? Maksudnya itu kan perkataan Nabi Muhammad, itu seorang nabi. Nah, bukan seorang Allah atau Allah. Oh, gitu. Jadi gini, Pak. Kadang-kadang, ya ini dia kenapa saya suka sekali membahas agama-agama nih. Banyak orang-orang yang gagal paham dalam memahami konteks apa itu Al-Quran, apa itu bahasa kaumnya nih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Rasul itu diutus menggunakan bahasa kaum. Diutus untuk apa Pak? Rasul itu membawa risalah kenabian. Apa itu? Informasi dari Tuhan. Maka informasi itu dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Contoh, saya bicara sama anak saya. Aku mengutusmu anakku menggunakan bahasa Jepang karena kawan-kawanmu orang Jepang. Maka ibu akan menggunakan bahasa Jepang. Harigato kodai sama. Bilang itu sama temanmu ya nak. Anak teman saya datang ke teman-temannya yang orang Jepang nih. Harigato kodai sama. Apakah dia berkata betul kata-kata dia, tapi dia membawa kata-kata saya, dia mengutip kata-kata saya yang mengatakan itu adalah saya, dia hanya menyampaikan saja. Jadi Al-Quran ini Nabi kami berbicara itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pendapat dia, menurut pendapat gue kata dia, bukan. Ya kira-kira menurut yang saya analisis dari hasil pemikiran saya, bukan gitu. Tapi dia menyampaikan semua perkataan Allah yang datang kepadanya, yang diberikan melalui perantara, lalu dia ulangi kembali lafaz itu kepada kaumnya pakai bahasa kaumnya. Apakah itu perkataan Nabi Muhammad? Bukan, perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena Tuhan kami bukan manusia. Nah, Tuhan kami memilih, karena Tuhan kami ingin berbicara kepada manusia, Tuhan kami memilih salah satu manusia untuk menjadi wakilnya di dunia. Itu konsep nabi-nabi agama Semitik. Dari mana bukan manusia? Maksudnya? Tadi katanya Nabi
Muhammad bukan dari manusia. Pak, gini ya Pak, yang disampaikan Nabi itu bukan hasil karangan pribadi dia, hasil kognitif dia, hasil persepsi dia, tapi hasil informasi dari Tuhan yang disebut dengan wahyu. Wahyu dari kata wahaya adalah komunikasi. Komunikasi Tuhan itu contohnya gini Pak, kan saya sudah analogikan tadi. Saya bicara sama anak saya, "Nak, tolong sampaikan kepada temanmu yang orang Jepang gitu." "Apa Ibu?" "Arigato sama." Datang anak saya, "Arigato sama." Apakah itu perkataan anak saya? Anak saya menyampaikannya iya dengan suara dia Pak, tapi dia menyampaikan perkataan saya. Paham nggak Bapak sampai di situ? Ya, paham. Terima gaji, Masya Allah. Jarang-jarang loh Pak penjelasan saya membuat orang paham Pak. Ini kalau Bapak paham nih, Bapak punya Roh Kudus luar biasa nih. Terima kasih. Paham tapi salah. Oke, kalau ada penyampaian saya yang salah, kan Bapak membawa antitesis. Coba bawakan antitesis ketika Bapak menganggap saya salah dari kalangan Islam, jangan dari kalangan Kristen. Coba tunjukkan ulama mana yang mengatakan saya salah. Terima kasih. Bukan berdasarkan antesisnya. Jadi Wah, berdasarkan berarti Bapak adalah seorang Kristen yang lebih oke. Jelaskan kepada saya apa itu Al-Quran menurut ilmu pengetahuan Bapak. Saya yang belajar sama Bapak nih. Saya kan Muslim nih. Saya jelaskan ke Bapak, Bapak tolak. Berarti saya yang belajar sama Bapak. Bapak sebagai Kristen memahami betul apa itu Al-Quran. Silakan Bapak jelaskan. Saya yang mendengarkan. Monggo. Saya kasih waktu berapa? 3 menit maksimal. Silakan jelaskan kepada saya. Tapi nanti saya tanya ya kapasitas Bapak. Apakah Bapak mengerti apa itu Al-Quran? Definisinya, secara etimologinya menurut ulama kami. Tolong jelaskan kepada kami. Silakan. Saya yang belajar sama Bapak sekarang. dari situ berarti Ibu Rifa tidak memahami artikulasi yang saya sampaikan tentang yang namanya bahasa kalimat. Saya bilang mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab. Kan sudah saya jawab kalau itu Pak. Pak, masa kita harus muter lagi? Pak, kita nih udah nyampe di, nih kita lagi jalan-jalan ya Pak ya. Kita mau kemana? Udah mau ke Paris nih. Udah nyampe Paris Pak, kita balik lagi ke Sumatera Barat Pak. Capek Pak. Tolong yang sudah saya jawab itu, kalau yang salah Bapak bilang, kan saya jawab. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Saya jawab. Karena artikulasinya Bu, artikulasinya Ibu pahami dulu. Ibu kan Pak. Enggak, pertanyaan Bapak itu kan gini. Bentar dulu. Izin, pertanyaan Bapak kenapa Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab? Kan saya jawab. Pertama dengan dalil Al-Quran. Karena Allah mengutus Nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah, coba artikulasi saya yang salah di situ di mana? Coba. Contoh, bahasa Al-Quran dikeluarkan pakai bahasa Arab. Nah, mereka yang bernegara atau berbahasa Rusia, Afrika, Irak, yang ya Israel atau segala macam lah. Kita kan di dunia ini berbagai-bagai negara dan berbagai-bagai bahasa. Nah, yang Ibu bilang tadi kan artikulasinya itu, pertanyaan saya, mengapa harus berbahasa Arab gitu? Ya karena nabinya bahasa Arab Pak. Gimana sih Pak? Aduh, astagfirullahaladzim. Sesulit itu kah? Kena nabinya bahasa Arab. Coba nabinya itu orang Minang Pak. Mungkin digunakan bahasa Minang karena nabinya orang Arab. Jadi nabinya orang Arab, maka ya wahyu yang turun ya bahasa Arab. Kaumnya pada waktu itu yang hadir bersama beliau ya orang Arab. Gitu loh Pak. Simpel itu terus. Berarti nabi terus, berarti ya. Astagfirullahaladzim. Nabi bukan nabi, hanya utusan ya. Pak, tidak ada dalam perspektif Islam itu nabi itu adalah Tuhan Pak. Nabi itu ya utusan Pak. Nabi itu tidak pernah menjadi Tuhan dalam Islam. Oke, itu menurut Islam. Loh kok menurut oh iya menurut Islam betul. Kalau memangnya dalam iman Bapak Nabi itu bisa menjadi Tuhan gitu? Bukan, Nabi itu hanya pengikut. Oh, Nabi hanya pengikut. Coba Pak tunjukkan literasinya dari mana itu Nabi adalah pengikut. Coba. Nabi itu hanya mengikut. Jadi ya coba Pak tunjukin literasinya. Saya kalau sudah masuk ke ranah definisi, saya tidak terima gitu aja Pak. Karena di fakultas saya, di kampus saya diajarkan kalau kamu mendapatkan definisi dari orang lain, tanya dari mana dia menjawab itu, standarnya apa gitu. Tahu-tahu kalau cuma asumsi Bapak pribadi, kenapa saya harus terima gitu? Saya kan mahasiswi Pak. Bisa jadi saya catat ini. Nabi itu adalah pengikut. Coba siapa yang bilang sama Bapak begitu? Coba. Bahwa kalau menurut pengetahuan saya. Dari mana Bapak tahu? Tunggu. Pengetahuan Bapak itu dari mana taunya? Dari Bible saya lah. Di ayat berapa itu Pak? Nabi adalah pengikut. Yuk. Saya buka nih Bible.
Jadi Tuhan Bentar, sendiri bilang, bentar Pak. Saya itu gini loh Pak. Gini nih. Bapak bilang Nabi itu hanya pengikut. Saya tanya, itu pengetahuan Bapak. Lalu saya konfirmasi, dari mana Bapak tahu? Dari dalam Bible. Ayat berapa? Saya mau belajar. Coba, Nabi itu hanya pengikut. Mantap ini ilmu baru bagi saya. Coba saya catat loh Pak. Mana Cari. Pak? Ayat berapa? dari Mm-mm. akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Di mana kata nabinya di situ, Pak? Itu legitimasinya dan bahasa kalimatnya itu udah harus mengerti dong. Kenapa saya harus mengartikan itu adalah nabi, Pak? Maksudnya mohon maaf, Pak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka artinya nabi adalah pengikut. Nah, itu dari mana itu, Pak? Apa ya? Akunya itu tanda A besar itu kan berarti dia maha kuasa gitu. Oh, jadi setiap ada kata-kata yang A-nya huruf besar, maka dia maha kuasa. Jadi setiap paragraf itu kalau ada huruf A-nya, aku, misalnya saya bikin nih karangan nih. Aku, berarti saya penguasa gitu. Atau gimana nih, Pak? Bahasanya Bu, bahasa kalimatnya aku itu kan aku mengidentifikasinya mengenai dia gitu. Dia itu apa ibaratnya misalkan ibu gitu. Ibu pengikutnya, anaknya, Ibu Rifa gitu ya. Jadi Bentar. aku itu- Bentar. Ini saya buka ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Bentar. Maaf ya Pak ya. Saya ini orangnya nggak aksi apa-apa. reaksi. Nah, kita baca di sini ya. Perikopnya adalah rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa relevansinya dengan Nabi adalah pengikut? Coba. Ya. Apa relevansinya itu? Ayat itu. Itu udah jelas rumah. Perikop tadi Rumah? apa? Rumah Perikop tadi kenapa? apa? Hah? Perikopnya adalah rumah Bapa. Nah, Mm-mm. Bapak. Bapak itu seperti pencipta. Seperti pencipta, mirip Nah. pencipta atau seperti pencipta atau pencipta atau Bapak Atau itu pengutus seperti lah, pencipta. pengutus. Kalau ibu kan ibu lebih mengerti pengutus lah. Mengutus. Ya, Nabi Muhammad kan diutus oleh Allah gitu kan ya. Paham, Bu? Tunggu, bentar Pak. Bapak itu seperti pencipta atau pengutus. Coba Bapak artikulasi, Pak. Saya sangat mencintai bahasa Indonesia by the way. Ya. Tolong Pak, biar saya paham Ibu punya maksudnya bapak nggak? apa gitu. Saya punya bapak, Pak, punya Ya. bapak, punya papa saya. Ibu bisa lahir tanpa bapak nggak? Saya? Ya Ya. nggak bisa dong Pak, harus Ya, ada itu. proses pembuatan Dia dulu. Pencipta berarti kan? Pencipta ibu lahir. Oh bukan, bapak saya bukan pencipta Pak. Dari mana ibu bisa Karena lahir? pencipta itu hanyalah Allah. Ya, dari Bapak mana saya bisa bukan lahir? pencipta, dia tidak bisa menciptakan saya, tapi dia bisa membuat saya. Dia bisa menjadi asbab hadirnya saya, Pak. Dia, mohon maaf ya, dia melakukan hubungan biologis, dia tidak bisa dikatakan menciptakan anak. Tetapi dia bisa dikatakan menjadi asbab proses bertemunya sel telur dengan sperma dengan sel telur gitu. Dia tidak bisa dikatakan pencipta karena dia bukan Tuhan. Dia tidak menciptakan manusia. Tapi ibu panggil bapak ibu apa? Papa, bukan mama kebetulan. Karena dia laki-laki saya panggil papa. Tadinya mau saya panggil mama, tapi saya tahu dia nggak pakai daster gitu. Jadi saya panggil papa aja. Ah, Iya. Terus Adanya kaitannya ibu- dengan Nabi tadi apa? Omongan kita ini kaitannya sama Nabi apa, Pak? ya, jadi bapak itu Mm-mm. pengutus kalau menurut ibu lah. Pengutus. Pencipta. Baik. Pencipta. Jadi di situ rumah bapak. Jadi udah jelas artikulasinya itu bahwa Artikulasinya? ya, Yesus itu kan Tuhan Yesus itu punya pengikut. Dia Pengikutnya punya itu pengikut. ya 12 murid pengikut. Nah, itu adalah pengikutnya itu nabi-nabi. Oh, jadi semua pengikut Yesus adalah Nabi. Bapak pengikut Yesus bukan? Pengikut Yesus maksudnya waktu di zamannya gitu. Oh, jadi 4.000 ada masa tahun yang tenggangnya gitu. Ada masa tenggangnya. Kalau di zamannya ya dianggap Nabi. Kalau bukan zamannya bukan Nabi lagi walaupun pengikut. Begitu. Bukan, jadi jangan bukan lagi. Jangan salah artikan maksudnya. Oke, Ibu kan oke. tadi bicara tentang bagaimana nabi-nabi ada apa bisa mengikut gitu kan ya. Ibu tadi bilang begitu kan? Gimana Bu tadi? Kan Bapak bilang begini, Nabi itu adalah pengikut. Ya. Nah, Ya, Nabi makanya pengikut.
Saya mengartikulasikan kalimat Maka tadi. semua pengikut Yesus itu dikatakan nabi nggak? Iya, nabi. Kan ada 12 Bapak pengikut 12 murid Yesus Tuhan nggak? Yesus itu kan nabi. Semuanya ada Yohanes, ada Iya, Lukas, menurut ada iman Markus, Kristen, ada Matius. Itu semuanya semua nabi itu. Iya. Matius nabi, Matius Lukas nabi. pengikut. Lukas, Iya, Nabi saya tanya. Lukas. Nabi Lukas. Oh, jadi Bapak memanggil Nabi Lukas. Markus nabi. Pengikut. Iya, nabi. Iya. Paulus nabi juga. Nabi Paulus. Nabi Paulus. Emang di Ibu tidak ada kan? Iya, ini kan kitab Bapak. Makanya Iya. kenapa saya selalu membahas kitab kalian itu, karena selalu penjelasan di kitab kalian itu menimbulkan tanya baru. Tolong Pak, saya tanya, di manakah bahwa Yesus mengatakan pengikutnya semua adalah nabi? Murid-murid itu adalah nabi. Coba Pak, di mana Yesus katakan itu? Saya bukan mengartikan nabi itu semua pengikut, maksudnya. Yang Ibu mana kan kalau Ibu- gitu Pak? Yang mana Ibu saja? Yang 12 bilang, aja? Yang 12 aja? Kenapa nabi dibilang pengikut? Nah, Hmm. sebagian Mm-mm. pengikut Tuhan Yesus itu kan Oke. adalah nabi. Jadi saya mengartikulasikan pengikut Kristus itu adalah sebagian nabi. Jangan Oke. jangan salah penafsiran ya gitu. Jadi Yang ngasih tahu Bapak seperti itu siapa? maksudnya Iya, Bapak ini kan tahu pengetahuan Bapak itu datang dari mana? Pengetahuannya datang sendiri, ilham Roh Kudus, atau dari pembelajaran, atau dari gimana gitu? dari paradigma kita lah. Jadi kita kan tahu nih pemikiran Oh, pemikiran paradigma kita sendiri ya, paradigma Ya, sendiri. jadi, kalau menurut Ibu nih, Ibu kan punya anak murid-murid, ya kan? Mungkin majelis taklim, apa pengikut pengajian, apa segala macam lah gitu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang Nabi itu pengikut. Tadi saya bilang sebagian ada di kitabnya. Tadi saya bilang itu gitu. Jadi Oke. sebagian pengikut Kristus Silakan, itu adalah Nabi. silakan. Itu namanya adalah kebenaran subjektif, kebenaran Iya, menurut perspektif Bapak gitu. sendiri ya. Kami tidak Nah, masalah. ya sih gini ya. Kami tidak Ya, ini masalah panjang- itu. Tapi panjang waktu, karena panjang saya seminar gitu. ini karena room saya ini adalah room yang berharapnya edukasi, saya akan memberikan informasi yang terverifikasi. Saya akan merujuk kepada salah satu website yang dimana penulisnya adalah seorang Ibu Rita Wahyu, dan dia adalah seorang pengajar Bible bahasa Ibrani. Silahkan pun kalian boleh percaya sama dia, boleh juga enggak. Mari kita bahas apa itu Nabi ya. Oke, silahkan. By the way, Bapak ini adalah seorang pendeta atau ahli teologi atau ilmuwan atau siapa? Saya seorang hamba yang penuh di Roh dalam Kudus? hidup daging. Enggak, Penuh dengan dalam Roh Kudus. kedagingan karena penuh dalam Iya daging. iya dong, Bapak penuh daging. Masa Bapak punya tulang doang? Emang Dengar ada dulu. manusia yang nggak punya daging? Jangan dipotong, nanti kalimatnya jadi jelek. Ya, dengar dulu ya. Jadi hidup dalam daging itu terkadang hidup dalam daging itu punya namanya emosional, ya kan? Terus apa namanya, suka menjelek-jelekan, terus suka berbicara jelek. Bapak hidup dalam daging, berarti Bapak suka menjelek-jelekan maksudnya? Atau gimana nih? Saya bukan. Jadi jangan salah paham dulu. Hidup dalam daging itu seperti itu gitu. Jadi kita Dan sebagai Bapak hidup dalam daging? Ibu ngerti bahasanya nggak? Kita hidup dalam daging. Enggak, saya tanya Bapak. Kak, Contoh. jangan kita. Elu, Bapak aja, sorry nanti kalau saya pakai bahasa Gaul, elu aja kali kan gitu. Bapak bilang saya ini hidup dalam daging. Contoh hidup dalam daging itu kita suka menjelek-jelekan, suka ini. Berarti Bapak suka menjelek-jelekan karena Bapak bilang Bapak hidup dalam daging. Gitu loh, Pak. Gimana? Kalau menurut coba? Ibu hidup dalam daging itu gimana, Bu? Kami nggak ada istilah hidup dalam daging. Yang namanya hidup ya kita pakai daging, Pak. Masa saya hidup cuma roh doang, masa sama tulang doang, Pak? Ya pakai daging lah, Pak. Nih, Kadang-kadang contohnya- saya makan itu daging, contoh Pak. seperti Daging ini. ayam, daging sapi gitu. Contoh seperti ini, hidup dalam daging itu, coba Ibu cubit diri Ibu. Cubit. Oke, saya cubit. Ya. Saya cubit nih. Sakit, au. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Sakit gitu. Oh, sakit. Kadang ada yang menyakiti, kadang ada menghina, kadang ada yang menjatuhkan, kadang ada yang memfitnah, menggosipkan. Itu dalam daging, Ibu. Jadi semuanya itu iya. kita supaya hidup kita tidak di dalam daging, kita toleransi, jangan
Lah, Sesuai kalau lah. seandainya tidak hidup dalam daging, harus hidup dalam apa? Dalam supaya tidak terjadi hal Dalam pencubit-cubit tadi itu, tempurung Pak. mungkin Gimana Umi, cara? dalam tempurung. Dalam Bagaimana? tempurung mungkin. Kita dalam lanjut ke tempurung. ini aja ya. Abis itu kita bahas tentang definisi Nabi ya, guys, dalam perspektif kekristenan ya. Karena dari Bapak Purba sudah sampaikan ya. Sekarang kita bahas secara literasi ya. Saya ambil dari nanti katolisitas kita buka juga. Kalau penjelasannya berbeda-beda ya nggak apa-apa lah. By the way, saya hidup penuh dengan kedagingan ya, karena saya suka daging by the way. Kalau nggak ada daging nggak enak ya. Lanjut ya. Sama. Saya juga suka daging. Iya. Oke. Tapi Kita bahas Bapak ya, guys. kenal nggak Pak sama Nabi terakhir Pak, Nabi Luga Pak? Nabi juga jangan. Ya, mari kita bahas. Ya, kita bahas Bu, ini ya, sebelum guys. membahas itu, Ya, yang tadi saya tanya itu tadi, apa, Pak? Kan sudah saya jawab. Yang mana? itu yang Yakub penipu itu. Iya, ini aku penipu sebenarnya materi saya, tapi karena Bapak sudah masuk dengan membawa Nabi, saya tidak mau membiarkan orang-orang Kristen di bawah hanya mendapatkan, saya bilang asumsi ya Pak, asumsi dari paradigma Bapak. Saya harus menunjukkan literasi dari Kristen sendiri ya. Etimologi Nabi. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia adalah seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, ini adalah profet dari kata nabi ya, nevi ya. Terus kalau bahasa Ibraninya navi ya. Nabi bahasa Ibraninya dari kata nevi ini berasal dari akar kata yang berarti mengalir seperti mata air. Ya, jadi bermakna memberi keterangan, mengabarkan. Kata Ibrani inilah yang paling sering digunakan untuk Nabi. Melalui Nabi Alkitabiah, Allah mengaktualkan rencananya dalam hal keselamatan dan menyatakan firman-Nya sambil mempengaruhi masa kini dan memberitahukan kadang-kadang masa depan. Nabi-nabi Perjanjian Lama itu tepatnya kitab-kitab para nabi bersama-sama dengan Torah dan kitab-kitab hikmat, bla bla segala macam. Kata-kata lain yang digunakan dengan makna mirip Nabi diantaranya dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini. Bisa juga disebut dengan pelihat. Pelihat ini kata yang dipadankan oleh berita wahyu dengan kata nabi. Nah, haroeh ya, seorang pelihat berasal dari kata ra'ah gitu ya, yang berarti melihat. Nah, diterjemahkan dengan kata pelihat, menterjemahnya dengan petenung ya, atau disebut juga dengan petenung. Demikian Nabi Samuel menyatakan dirinya sebagai haroeh dalam 1 Samuel. Nah, kemudian lanjut ya. Kata khazah adalah bentuk dari aktif partisip dari kata khazan ya, khazah, melihat, memandang, menatap, dan tidak jauh berbeda dengan kata haroeh, 3 kata di atas. Maka haroeh atau kata khazah digunakan bersama-sama dalam ayat di bawah ini. 1 Tawarikh pasal 29 nomor 29. Kita sebutkan ya. Nih. Secara singkat dalam Perjanjian Lama, seorang yang digelari nabi digelari juga sebagai pelihat. Nah, istilah pelihat ini lebih secara jelas menunjukkan karakteristik seorang nabi, yaitu seorang yang mendapat penglihatan dan mendengar suara Allah, ya, dan diutus untuk menyampaikannya kepada umat. Kemampuan ini merupakan suatu karunia yang disebut kenabian. Nah, nabi dalam bahasa Yunani, profet, kata ini berasal dari kata kerja pemi dan pro. Sebelum gabungan kata ini bermakna sebagai ganti di muka atau secara umum, sehingga kata profet dapat bermakna juru bicara, orang yang diutus dan diilhami oleh Allah untuk menyatakan sesuatu yang tersembunyi, mengungkapkan suatu nubuat, menyatakan pikiran dan kehendak ilahi, dan juga untuk meramalkan masa depan. Nah, kemudian oke, kita bahas ya, mana lagi ya. Yohanes Pembaptis nabi terbesar. Karena tentang dia ada tertulis, dia Yohanes Pembaptis termasuk nabi terbesar. Kemudian siapa lagi ya nabi ya? Tidak ada, mana nabi lagi ya. Seperti yang diakui Yohanes Pembaptis, mana lagi ya. Dengan peran khusus Yohanes Pembaptis dan posisi sentralnya yang dinyatakan sebagai nabi terbesar, sedikitnya itu berarti bahwa dialah bukti dan saksi ilahi yang paling tinggi di dunia ini bagi Tuhan Yesus menurut berita wahyu ya. Kemudian mana ini ya. Saya mau menemukan ada nggak sih pernyataan kalau 12 murid itu adalah nabi gitu. Mana ini? Mana sih? Di sini malah ada nabiyah, Pak. Nabiyah ada. Ada gelar mana nih? Mana ya? Miriam nabiyah.
Oke deh, saya cari aja lah, saya konfirmasi dulu lah sama, coba saya cross check dulu. Mana nih, nggak ada nih. Tidak ada murid-murid Yesus itu dibilang nabi itu, nggak ada gitu. Bentar. Aduh. Oke ya, coba saya cari dulu ya Pak ya dari literasi Kristen ya, apakah murid Yesus adalah nabi? Bentar, menurut teologi Kristen. Bentar. Nih, saya lihat ya. Bukan, mana ya? Tulis aja Bu, 12 murid Tuhan Yesus gitu aja. Iya, 12 murid Yesus. Jadi kan Ibu bilang Paulus bukan nabi gitu ya. Oh, Paulus itu memang dinyatakan nabi dalam Kisah Para Rasul, Pak. Saya tidak sedang membantah itu. Nah, 12 murid Yesus Kan barusan adalah Paulus bukan nabi. Loh, nabi dalam perspektif pernyataan Kisah Para Rasul ada, Pak, bahwa ini justru saya sering bawa dalil itu loh, Pak, dalam diskusi loh. Nah, berarti udah bentar dulu. Nih. Nah, kalau yang saya lihat di sini justru rasul yang digunakan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus. Bukan nabi ditulisan di sini. Nah ya, tapi di sini rasul. Nah, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Inilah nama ke-12 rasul. Saya belum pernah ketemu Kristen yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus adalah nabi, hanya baru bapak ini ya. Walaupun bahkan gini lah Pak ya, saya pernah kasih data Kisah Para Rasul itu, saya tunjukkan bahwa Paulus dikatakan nabi, maka orang Kristen semua membantah itu. Justru mereka mengatakan bahwa Yesus itu cuma rasul. Padahal saya nggak ngerti tuh apa menurut mereka perbedaan nabi dan rasul. Nah, ini menariknya, izin ya. Yesus pernah mengatakan seperti ini, hati-hati dengan orang yang mengaku sebagai serigala berbulu domba, nabi-nabi palsu. Nah, ini saya tunjukin. Nah, ini menariknya nih pembahasan kita. Nih, ini adalah ayat kesukaan saya bahwa Saulus adalah nabi. Nih. Saya tunjukin nih. Ya. Nih, Kisah Para Rasul pasal, bentar ya. Justru saya yang sering bawa dalil ini Pak, menunjukkan bahwa itu loh Saulus itu nabi loh dalam perspektif. Bukan Riva, Saulus adalah rasul. Kata orang Kristen, saya senang nih. Ada orang Kristen yang mengakui bahwa Saulus adalah nabi. Masya Allah. baru ini saya berjumpa orang Kristen yang mengakui Paulus nabi. Karena rata-rata orang Kristen mendolak bahwa Paulus adalah nabi. Iya, 4 tahun saya berdiskusi, bahkan dia mengatakan mana ada di situ Paulus nabi, itu bukan Paulus. Padahal saya sudah tunjukkan dalilnya tuh dalam Kisah Para Rasul. Mana ya? Nabi mau Paulus sama nggak? Paulus itu kan nama, nabi itu kan gelar kan Pak? Di mana Nabi sih, Pak? sama Rasul maksudnya? Oh, kalau dalam Islam itu Pak, setiap nabi itu belum tentu rasul, sementara rasul sudah pasti nabi Pak. Perbedaannya? Nabi itu dia tidak diwajibkan untuk diutus kepada satu kaum. Dia menjadi penyampai, membawa berita besar, tapi tidak dikhususkan seperti Nabi Muhammad kepada satu kaum, Nabi Musa kepada satu kaum, Nabi Isa kepada satu kaum, bukan seperti itu. Jadi ada perbedaannya, ada penekanannya Pak. Sama nanti seperti perbedaan milah dengan. Bentar Pak, saya kasih Bapak dulu data dulu. Saya kasih data. Saya justru senang ketika nih. Mana ya? Aduh, ini ya. Kisah Para Rasul pasal 30 ya kalau nggak salah. KPR Kisah Para Rasul pasal ketiga nomor 2 ya. Nah, bukan 30 ya. Teman-teman yang tahu silakan dikasih tahu. 30. Kok 30? Bentar. Niger ya. Bahkan ada banyak Pak. Nah, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Saya bacakan ya Pak ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut dengan Niger, Lukius orang Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa betul ini pengikut Yesus adalah nabi, maka telah batal argumentasi bahwa nabi itu hanya datang dari Bani Israel. Kenapa? Ada nabi dari Niger. Gimana Pak? Sepakat dengan bahwa nabi itu bukan hanya dari bangsa Israel? Gimana menurut Bapak?
Berarti nabi itu juga ada dari non Israel ya? Ya, pertanyaan saya, apa bedanya nabi dengan rasul? Kan saya sudah jawab. Rasul itu memiliki tanggung jawab diutus kepada satu kaum, sementara nabi itu adalah orang pilihan yang iman dan takwanya melebihi pada manusia pada dasarnya, membawa kabar juga tapi tidak diberikan kewajiban diutus kepada suatu kaum. Contohnya, ada nabi yang bahkan tidak memiliki kaum dan dia tidak disebut dengan rasul. Kalau rasul itu dia pasti punya kaum, dan karena memang dia diutus kepada suatu kaum. Itu perbedaannya, Pak. Tapi Jangan buat saya mengulangi sampai berkali-kali dong, Pak, pertanyaan Bapak itu. Kalau dari bukan saya lagi membahas tentang ini, Bapak lari ke Rasul dan Nabi. Nah, saya coba lah tunjuk. Di situ kan tertulis ada Nabi dari Kirene. Berarti Bapak mau menerima ya bahwa Nabi itu ternyata tidak hanya dari Bani Israel ya? Gimana Pak? Coba Bapak jawab. makanya artikulasi kalimat yang saya kasih itu Ibu harus Artikulasi mulu dari tadi Pak. Coba jelaskan artikulasi artinya apa sih Pak? Coba. Saya ingin tahu dia mana. Takutnya saya salah paham memahami artikulasi. Artikulasi artinya apa Pak? Monggo Pak. Ya. Saya harus belajar nih Pak. Artikulasi artinya apa? Iya, jadi Ibu kan saya bilang Rasul sama Nabi itu Nah, saya mau tahu nih artikulasi artinya apa gitu Pak. Saya takut gagal pahamnya. Apa itu artikulasi Pak? Artikulasi. Coba definisikan dulu biar kita tahu preposisi ketika berbicara itu, biar kita sama-sama mengerti. Oh, ternyata Unyifa paham yang saya maksud. Takutnya Bapak memahami artikulasi itu dengan saya beda. Jangan-jangan menurut pandangan saya artikulasi itu adalah nama makanan gitu loh. Coba Bapak jelaskan artikulasi itu apa gitu. ya, jadi Enak kita diskusi. Bapak ngajarin saya lah, masa saya aja yang ngajarin Bapak dari tadi. Coba, apa itu artikulasi? saya bukan buat pengajaran tentang pengajaran. Saya Bukan kan gitu Pak, ketika Bapak bicara artikulasi, loh kok apa kaitannya dengan artikulasi gitu loh? Maksud artikulasi itu apa? Bapak bertanya ke saya jawab, lalu Bapak bilang artikulasi mulu dari tadi. Bapak bertanya apa perbedaan Nabi dan Rasul, saya sudah menjawabnya. Lagi-lagi Bapak lari ke artikulasi, makanya saya ingin tahu apa sih Pak arti artikulasi itu Pak? Tolonglah Pak ajarkan saya. saya bilang ke Ibu Nabi sama Rasul itu perbedaannya apa? Kan saya Ibu udah jawab. Iya kan saya sudah jawab. Lalu artikulasinya kata Bapak tidak tepat, tidak ini. Makanya makna artikulasi apa gitu? Ya, artinya Itu itu berapa ngepes? sama-sama pengutus, sama-sama diutus kan? Jadi artinya artikulasi adalah sama-sama pengutus. Sama-sama diutus. Itu artikulasi. Nah, jadi mau skala besar kaum atau Tunggu, artikulasi artinya sama-sama pengutus gitu. bukan artikulasinya itu Lah, itu artikulasi itu loh Pak, maksudnya apa gitu loh. Aku bingung Pak. Artikulasi artinya apa? Artikulasi bingung. Bukan artikulasi Bang. Artikulasi Bang. Tuh kan Pak. Inilah Pak, kalau Bapak bicara tapi tidak mau menjelaskan kepada kami, Bapak jangan pelit-pelit ilmu lah. Ajarinlah saya malam ini Pak. Minimal saya ngerti itu artikulasi artinya apa Pak. Tolong Pak, tolong bantu aku. Apa arti artikulasi? saya di sini bukan suatu Pak, bagi-bagi ilmu apa Bapak kan? Bapak ngerti nggak sih arti artikulasi itu? bukan Astagfirullah. saya mau mengajarkan atau Saya ingin belajar. Saya paksa Bapak ajarin saya karena saya tidak ngerti maksud Bapak. Ketika Bapak bicara, Bapak bertanya ke saya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Saya jelaskan. Nabi itu adalah orang-orang pilihan di antara seluruh manusia pada zamannya, memiliki keimanan dan ketakwaan yang berlebih. Dari akar katanya tuh, dari kata Ibrani tadi mengalir dari yang tempat tinggi. Naba dari kata anaba juga bisa, adalah orang-orang yang membawa kabar, membawa berita besar, karena anaba artinya berita besar. Misalnya, artinya dia membawa berita, tapi dia tidak diutus kepada suatu kaum. Maksudnya dia tidak ada nabi yang tidak memiliki kaum bahkan. Tapi kalau Rasul itu dia pasti punya kaum. Nabi Muhammad kaumnya siapa? Yaitu kami umat Islam ini adalah kaumnya Nabi Muhammad. Kemudian Bani Quraisy juga kaumnya Nabi Muhammad. Kemudian Bani Israel adalah kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya, itu anak-anaknya. Seperti itu Pak, kurang lebih seperti itulah. Kalau saya salah secara makanya saya tanya, apa kaitannya dengan artikulasi gitu loh. Makanya saya tahu artikulasi yang Bapak sampaikan tadi itu kaitannya apa dengan penjabaran saya gitu Pak. Apa itu artikulasi? Tolong ajar. Jangan bikin saya nanti penasaran dengan makna artikulasi. Tolong teman-teman yang paham artikulasi. itu udah tolong. ada tuh Padi tuh Pak. Saya meminta bantuan buat teman-teman. Enggak, saya mau minta tunggu. Saya meminta teman-teman yang paham artikulasi untuk naik menjelaskan kepada saya. Tolong teman-teman. Oke, tolong teman-teman yang paham artikulasi siapa? Siapa yang coba? Siapa yang? Oh, ya Billy. Billy paham apa itu artikulasi?
Tolong Iya, tolong dong artikulasi. Artikulasi itu artinya ya adalah pengucapan dalam suatu bahasa yang sesuai dengan standar bahasa itu sendiri. Jadi cara pengucapannya. Jadi Gitu loh kata ya. Nabi sesuai dengan standarnya di mana? Karena kalau kita Bangking Medan di dulu, Bangking Medan pengucapan. Ketika kita Bangking Medan di dulu. Nah, ketika kita mengatakan sebuah pengucapan Nabi, definisi Nabi yang Bapak maksud itu berdasarkan apa? Bapak jelaskan kepada saya. Begitu. Ya, jadi kan Ibu bilang dalam skala besar kaum, terus salah satu yang pilihan Ibu ya bilangnya. Tadi Aduh Pak, kita masih berada di ranah artikulasi Pak, korelasi saya ini Pak ya, tujuan saya berdiskusi yang paling utama adalah mendapatkan wawasan baru. Ketika saya dihadapkan dengan wawasan baru yang tidak jelaskan, saya akan mengejar terus Pak. Kenapa? Saya ini adalah seorang yang disuruh berpikir kritis. Ketika Bapak saya jelaskan makna Rasul dan Nabi dalam perspektif saya, Bapak mengkaitkan dengan artikulasi. Maka saya ingin tahu relevansi artikulasi dengan penjabaran itu apa. Makanya saya ingin tahu pemahaman Bapak tentang artikulasi apa. Benar nggak yang disampaikan Bang Billy tadi? Coba lah Bapak. Lalu apa relevansinya dengan jawaban saya gitu? Itu dulu Pak. Baru kita masuk ke ranah Nabi dan Rasul. Kan saya sudah katakan kepada teman Muslim. Kadang-kadang kami berdebat dengan teman-teman Kristen ini kadang melulu di salah bahasa Pak. Banyak bahasa-bahasa itu yang kadang kita tuh salah memahaminya antara kedua belah pihak ini. Tolong ajarkan kepada saya Pak. Menurut Bapak artikulasi itu dan relevansinya dengan penjelasan saya itu apa gitu? Biar saya paham gitu loh Pak. Biar tidur nyenyak malam ini. Pusing saya nih. Coba Pak. kan Ibu mahasiswa ya? Bukan Pak, itu kan Pak artikulasi lagi Pak. Saya mahasiswi Pak. Oh, mahasiswi. Bukan mahasiswa Pak. Tidak ada yang mengatakan saya mahasiswa. Saya mahasiswi. Artikulasinya itu salah Pak. Mahasiswi Pak saya. Ini bercanda aja Ibu, jangan terlalu serius. Enggak. Saya memang begini terlihat serius tapi kadang bercanda dalam serius, kadang serius dalam bercanda. Saya sengaja untuk bercanda karena di bawah-bawah komen itu kan banyak yang Oh jangan, biarkan Pak, biarkan mereka Pak. Saya mau jelasin aku mau jelasin artikulasi. Masya Allah, siapa ini King Medan? Oke, King Medan, tolong dijelaskan kepada saya artikulasi. Teman-teman dengarkan jadi- penjelasan Bang King Medan. Iya, artikulasi itu biasanya ya digunakan sehari-hari ya. Kemudian artikulasi itu adalah berhubungan dengan cara mengucapkan kata-kata, intonasinya bagaimana, tinggi rendahnya gimana. Jadi Apakah- Uni gua dari tadi terkeke melihat Uni itu berbicara, mimik wajahnya lucu banget. Jadi itu artikulasi ya Uni ya. Pengucapan kata-kata. Pengucapan ya, kalau itu bukan artikulasi tapi mimik ya, intonasi. Mimik wajahnya. jangan terlalu tegang benar. nyasarnya. Jangan tegang-tegang Pak, Iya. kendurkan aja. Iya, itu. Iya, ya. Terima kasih ya, Pak ya. By the way. Paham Bu ya? Saya alhamdulillah dengan penjelasan Bang King Medan ditambah dengan penjelasan Bang Billy tadi, alhamdulillah saya mendapatkan wawasan baru ya. Puji Tuhan. Artikulasi untuk identitas saya bukan mahasiswa, tapi mahasiswi ya Pak. Ya itu kan saya bercanda kan, Iya, biar kan tegang. iya. Oke, lalu apa relevansinya penjelasan saya tentang Nabi dan Rasul tadi dengan artikulasi Pak? Berarti belum memahami juga Ibu ya? Enggak, saya paham, tapi saya gagal paham mengkaitkan ya, relevansi hubungannya penjelasan saya tentang Nabi dan Rasul dalam kaidah Islam dengan artikulasi yang Bapak kritisi itu apa? Apakah kata-kata saya itu tidak jelas kedengaran oleh Bapak? Ya kalau menurut Ibu Uni, diutus sama dipilih apa sama-sama apa beda gitu? Ya orang yang diutus sudah berarti orang yang dipilih lah Pak. Nah itulah yang jawabannya. Udah cukup. Paham Maksudnya kan gimana artikulasinya, nih? Bu? Iya saya paham, orang yang diutus adalah orang yang dipilih. Nah, Tapi tidak itulah. semua Pak orang pilihan itu diutus. Kapasitasnya? Lah kan seperti yang saya sampaikan, ketika Tuhan memilih Henok, dia tidak menjadikan Henok sebagai orang yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi dia dipilih diangkat ke surga. Kan dia dipilih Pak sama Tuhan. Tidak semua yang dipilih itu diutus. Tapi
orang yang diutus tentu orang pilihan, kan begitu. Masa Tuhan mau milih orang yang nggak dipilih-pilih? Masa mau Tuhan mengutus orang-orang yang nggak dipilih dia? Jadi tolong dipahami dulu artikulasinya, Pak. Bahwasanya tidak semua orang yang dipilih itu diutus, tapi orang yang diutus adalah orang pilihan. Contohnya siapa? Henok. Dia diangkat sama Tuhan, nggak diutus kepada satu kaum, tapi dia dipilih Tuhan dalam kaidah kitabnya orang-orang Yahudi, kan begitu. Itu, Pak. Kira-kira artikulasi saya bisa dipahami, Pak? Nah itu. Jadi kalau kita bicara tentang nabi dan rasul, tidak semua nabi itu ketika dia menjadi orang pilihan, tidak semua dia diutus. Gitu. Tapi ketika dia sudah diutus, otomatis dia ada orang pilihan. Makanya saya katakan yang namanya rasul pasti nabi, yang namanya nabi belum tentu rasul. Begitu, cenah. Paham artikulasinya, Pak? Itu buat ibu pertanyaannya. Kalau saya, kan saya jelasinnya ke Bapak. Yang perlu artikulasi jelaskan Bapak. Makanya saya konfirmasi Bapak jelas artikulasinya. Iya, makanya sudah dijelaskan sama King, sama Kak Billy. Ya, Saya secara artikulasi jelas nggak menurut Bapak? Itu yang saya minta. Kalau definisi artikulasi kita sudah paham. Penjelasan saya secara artikulasi menurut Bapak memuaskan atau belum puas? Dewi, saya bukan pemuas nafsu. Ngerti nggak? Artikulasinya sudah sesuai nggak dengan kemauan Bapak? Gitu loh Pak penjelasan saya. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Masih ada kurangnya. Artikulasinya yang salah. Ya, karena kan kita yang manusia. Mana itu? Karena kita manusia. Iya. Kesalahan, benar gak Bu? Dan tentu dong Pak. Yang namanya manusia pasti salah. Yang tidak pernah salah adalah Tuhan. Betul. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan itu akan menjadi Tuhan yang kemudian bisa salah. Karena manusia pasti salah. Ketika Tuhan jadi manusia, maka dia jadi Tuhan yang pasti bisa salah. Karena dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Karena manusia itu bisa salah, maka kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan ini bisa salah. Karena dia jadi manusia. Gimana artikulasi saya menurut Bapak? Karena dia diutus, bukan dia bersalah gitu. Oke, karena dia jadi manusia, maka wajar tak kalau dia salah? Karena dia hidup dalam daging, manusia itu kan hidup dalam daging. Jadi dia bersalah. Ya, namanya kita yang tadi saya bilang, ibu dicubit sakit gak? Iya, kalau ada Tuhan yang hidup dalam kedagingan, maka dia bisa salah nggak? Perbedaannya antara manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu, manusia yang setengah Tuhan, atau manusia yang ketuhan-tuhanan, atau manusia ilahi, atau gimana? Saya izin minta maaf dengan sepenuh hati. Saya khawatir mendefinisikan sesuatu yang tidak sesuai hakikatnya. Ketika saya katakan Yesus Tuhan, dia manusia. Yang namanya Tuhan bukan manusia. Kalau saya katakan dia manusia, dia Tuhan. Jadi saya memang agak kebingungan untuk mendefinisikan Yesus. Ada beberapa kata yang saya sudah coba cari artikulasinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yaitu apa? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, atau manusia yang dituhankan, atau manusia yang ketuhan-tuhanan, atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan, atau jadi saya memang sedang mencoba untuk menggunakan bahasa yang tidak menyinggung teman-teman Kristen, yang sesuai pada artikulasinya, sesuai pada tempatnya, sesuai dengan definisinya. Jadi intinya itu Yesus itu adalah juru selamat yang diutus, lahir melalui kandungan Maryam, dan yang utus itu malaikat untuk dia, karena dia kudus gitu, dia hidup tidak penuh daging, maksudnya walaupun dia manusia, dia diberikan Roh Kudus untuk dipenuhi. Lahirlah ke Bunda Maria kalau menurut kata Katolik, kalau menurut Alkitab itu Maria gitu, dan lahir diutus untuk menebus dosa manusia, karena kita dalam daging penuh dengan dosa. Ibu punya dosa nggak Bu? Saya Pak, banyak Pak. Tapi saya lagi nggak membahas. Iya. Masalahnya gini. Jadi setiap orang yang hidup dalam kedagingan itu sudah dipastikan berdosa nggak sih Pak? Saya itu dulu deh poinnya. Ibu kenal yang namanya waktu lahir ayat pertama pada mulanya Adam dan Hawa diciptakan. Gimana Pak? Pada mulanya Adam dan Hawa diciptakan, Ibu tahu nggak?
sejarahnya. Pada mula dalam perspektif mana nih Pak? Perspektif Kristen atau Islam yang mau Bapak tanya? Islam. Ya, Islam dah. Pada awalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah berbicara kepada malaikat, Allah katakan pada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu apa poin yang ingin Bapak sampaikan? Sejarahnya Adam dan Hawa, Bu. Pak, kalau kita bicara sejarah Pak ya, tidak bisa kita katakan penciptaan Adam itu adalah masuk ke ranah sejarah. Karena Masya apa? Allah. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah, berasal dari kata sajaratun, yaitu kata pohon, maka kita akan merujuk kepada sesuatu yang berkesinambungan. Pengetahuan tentang penciptaan Adam itu tidak masuk ke ranah sejarah. Karena sejarah itu adalah hasil dari analisis manusia. Pertanyaan saya, siapa manusia yang mampu menganalisis dan mencari tahu dan mengkaji tentang penciptaan manusia pertama kali? Karena pada waktu itu manusia belum ada. Yang ada hanyalah Adam. Lalu kalau Bapak bertanya kepada saya, artikulasinya sudah salah Bapak itu. Bapak bilang bahwa sejarah penciptaan manusia. Apakah penciptaan manusia itu masuk ke dalam ranah sejarah? Bukan. Jadi saya bertanya menurut versi Al-Quran. Oke, saya pakai kata yang lebih tepat ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Iya, sabar. Dari tadi sudah aduh. Jadi begini Pak, dalam Islam itu penciptaan pertama Adam itu bukan termaktub di dalam sejarah, tapi masuk dalam ranah wahyu. Apa itu? Komunikasi antara Tuhan dengan orang pilihannya yang disebut dengan Nabi dan juga Rasul, maka diberikan melalui perantaraan malaikat ataupun dengan caranya. Artinya itu info. Bentar Pak. Hamsternya bawa keluar, lewat sini, bawa hamsternya keluar dulu, bawa hamsternya keluar sayang. Arum bantuin adek nak bawa hamsternya keluar. Arum, kasihan adek tuh tangannya tersangkut itu. Nah, bawa di luar, mainnya di luar, main hamster di luar, jadi teman-temannya bisa. Iya, biar teman-temannya di luar teriak-teriak nggak apa-apa. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Kalau Bapak bertanya kepada saya, dari mana kami mendapatkan informasi tentang penciptaan manusia, itu bukan dari hasil analisis atau hasil penelitian manusia Pak, tetapi dari informasi yang disebut dengan wahyu. Makanya orang-orang ateis atau salah satu, bahkan dari pihak Kristen yang bernama Sam Aldo mengatakan bahwa Adam itu hoax. Karena tidak bisa diuji secara akademis, tidak bisa ilmiah. Makanya Sam Aldo mengatakan dia lebih cenderung kepada teori Darwin. Padahal dia Kristen, dia tidak percaya dengan Adam. Bahkan dia menantang seluruh manusia. Coba tunjukkan kepada saya satu orang yang bisa membuktikan Adam itu pernah ada. Bahaya Pak, arkeologinya nggak ada segala macam, bahaya kan? Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sejarah. Kalau definisi sejarah adalah siapa ini yang ngorok? Ya, kalau definisi sejarah adalah histori, kisah, hasil dari pencarian penelitian dari manusia. Maka penciptaan manusia kita dapatkan dari wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak. Jadi yang Bapak tanyakan apa Pak? Silakan Pak. Oh, berarti versinya di Al-Quran nggak ada. Adam Apanya itu nggak ada. maksudnya? Nggak ada, Pak. Bukannya nggak ada. Bapak yang Bapak tanya itu apa? Coba Bapak bertanya. Saya kan meluruskan artikulasi Bapak tuh dari tadi, ya. Iya. Apa yang Bapak jadi keluarkan kembali dari lagi lisan ke- Bapak tidak sesuai pada tempatnya. Saya mencoba meluruskan gitu loh. Ya, jadi kalau itu berbeda di Alkitab di Al-Quran, kita meluruskan di Alkitab lah. Jadi kan tadi balik lagi ke laptop tentang yang namanya hidup dalam Artikulasi. Oh, bukan. Kirain artikulasi. hidup dalam penuh dosa gitu ya. Hidup daging Pak, hidup daging. Jadi hidup daging ini dipastikan adalah orang-orang yang berdosa gitu. Ya, karena ibu kan kita hidup masih dalam kedagingan gitu. Dicubit Lah aja iya masih Pak, hidup, saya gitu. kan punya daging. Masa saya hidup Ya. dalam ketulangan nanti? Iya, gitu. Ibu kan dihina orang masih merasa tersinggung atau dipukul orang sakit gitu kan ya. Nah, itu Iyalah namanya Pak, hidup dalam karena saya kan kedagingan punya masih. daging. Nah, masih namanya adanya merasakan sakit. Jadi gitu. kalau kita marah itu hidup dalam kedagingan maksudnya? Iya, emosi itu Wah, kan Yesus berarti hidup dalam kedagingan dong. Yesus pernah marah loh Pak. Bapak tahu nggak itu? marahnya beda. Oh, marahnya Makanya beda. jangan disalah artikan tentang marahnya dia itu. Jadi gini, kita marah ada kebaikan, ada keburukan. Ibu marah sama anak ibu, jangan kau pecahkan piring atau kau pecahkan gelas itu.
itu marah buat kebaikan karena tidak boleh gitu. Ntar melukai atau bisa apa namanya? Kalau Yesus marahnya gimana Pak? Ketika dia marah melihat pohon ara yang tidak berbuah padahal belum musimnya lalu dia kutuk pohon ara. Itu marah dalam kebaikan atau marah dalam ketidakbaikan menurut Bapak? Mau ada yang ketawa tuh. Yang ketawa nggak ngerti berarti. Yang Bapak jelaskan karena dia nggak punya Roh Kudus. Dia Muslim soalnya. Orang Islam kan nggak punya Roh Kudus. Lanjut Pak dijelaskan. Jadi gini, bukan maaf ya semua Bang Kenak. Jadi kita di sini kan diskusi. Iya kita baik. Saya santai kok. Saya dengan mimik saya begini tuh memang gini Pak. Karena kita bicara di publik, kita juga kadang-kadang harus menghibur teman-teman yang nonton. Kalau saya tegang begini aja, kan saya penyiar beberita Pak bosan. Pemirsa Bapak Purba. Jadi kadang saya tuh memang karena kenapa saya buka cam selalu Pak ketika diskusi. Saya ingin mimik. Kadang orang bilang Unifa mengejek. Ya sebenarnya mungkin kalau dibilang mengejek iya, tapi bukan berarti saya merendahkan tidak karena perlu menunjukkan ekspresi saya gitu. Saya bukan ke ibu. Hidup toleransi itu adalah hidup kita berfaedah ya. Hidup kita hidup kita berfaedah insyaallah. Saling memahami, saling mengerti, tidak boleh menghina atau mengejek. Ya, enggak boleh. Ya, Kami sudah diajarkan Pak sekitar 1400 tahun lalu seorang manusia berakhlak mulia yang bergelar Al-Amin, bahkan musuhnya pun menggelarnya sebagai Al-Amin. Dia menyatakan menyampaikan firman Tuhan kepada kami, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami ketahui. Tuhan berkata melalui penyampaian dia, melalui lisan dia, yang orang ini bernama Muhammad SAW, yang ditulis dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart sebagai orang yang pertama berpengaruh di dunia. Dia mengajarkan kepada kami, janganlah engkau hina sembahan orang lain. Nah itulah makanya yang ada di Komal saling menghargai, saling toleransi ya. Kita di sini kan saling. Saya respect kepada Bapak. Pertama saya hormati Bapak dengan apa yang kenapa saya menghormati Bapak? Bapak dengan saya berdiskusi seolah-olah kita adalah teman lama yang baru bertemu. Yang kedua, Bapak tidak menghujat, tidak menggunakan narasi-narasi kebencian, makanya saya respect dengan Bapak. Terlepas dari teman-teman saya yang di bawah Pak, mungkin mereka adalah saudara-saudara saya yang menggunakan narasi-narasi yang tidak menyenangkan Bapak lihat. Saya mewakili mereka, saya meminta maaf karena terkadang namanya netizen ini kan maha benar ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa menutup semua mulut netizen. Yang bisa kita sampaikan adalah wahai netizen, menyampaikan kepada netizen untuk saling bersikap adil. Ketika Bapak bukan penghujat, maka kami harus memperlakukan Bapak dalam keadilan sebagai seorang muslim dan muslimah. Tidak terlarang bagi kami berbuat baik kepada Anda. Ini termaktub dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Jadi seandainya apapun jawaban Bapak terkait tentang iman Bapak, biarlah itu menjadi iman Bapak, tapi kami tahu kalau sudut pandang Bapak seperti tadi itu. Dan kami tetap tidak boleh memusuhi Bapak. Kami harus hargai karena kita diikat dengan undang-undang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu agama yang sah di negara ini. Begitu. Iya, salam toleransi. Jadi salam bagi kita yang di Komal-Komal ini kan ya mungkin lebih memahami ya kan, mungkin lebih mengerti. Ya, baik lagi anggap mereka saudara-saudara kita Pak, saudara-saudara kita yang maka sebenarnya Pak, kadang kita buruk menurut kita belum tentu buruk dalam perspektif yang sesungguhnya. Kan gara-gara teman-teman kita ini mengejek kita, membuat kita begini, kita kan semakin ini Pak, semakin bersemangat untuk menjadi orang yang lebih berpengetahuan, menjadi orang yang lebih berbijak dalam bertutur kata, karena mereka mengawal kita. Netizen ini kan pengawal kita nih Pak, karena kalau kita salah mereka kan langsung kenapa Unifa begini. Jadi ketika kita sudah dikawal oleh publik, maka mari kita sama-sama membiasakan diri untuk tampil di publik dengan sebaik mungkin. Amen. Ya kalau dalam ranah psikologi itu namanya citra diri gitu. Amen. Ya walaupun saya sendiri terkadang-kadang citra saya itu bukan aktualisasi dari agama saya atau implementasi dari agama saya, tapi adalah dari kedagingan saya Pak tadi. Amen. Karena saya hidup pakai daging gitu. Ya itulah kita sebagai manusia. Ya sebagai manusia kan kita masih disentuh aja masih sakit, ya kan? Jangan di jalan aja kita tabrak, senggol dikit, marah. Yesus aja ketika disakiti di tiang salib, dia kesakitan, dicambuk kesakitan. Dia aja hidup dalam kedagingan. Enggak, ya benar kan Pak? Ya karena dia masih dalam daging, masih dalam manusia gitu. Tuh. Dia diutus untuk menebus dosa kalian semua gitu. Daging menebus dosa kalian semua. Jadi
kalian kita semua yang ada di dunia ini itu sudah ditebus walaupun kalian nggak percaya. Gitu. Itu kan beda. Assalamualaikum. Versi mereka. Assalamualaikum. Apa gitu? Waalaikumsalam. Sabar tadi. Tunggu. Agama. Selesaikan Bu dulu, Neni, selesaikan dulu. Pak Purba ini ya. Enggak. Selesaikan dulu Pak Purbanya. Pak Purba yang ganteng. Yesus menebus dosa kita semua. Kenapa harus Tuhan yang menebus dosa manusia? Karena dia diutus. Nih, boleh Anda bertanya dengan narasumber saya Pak Purba kalau dia mau ditanya. Saya tidak mau berlaku zalim di sini. Kalau dia tidak mau ditanya, maka saya tidak izinkan kalian bertanya. Maka saya tanya dulu, Pak Purba bersedia ditanya sama saudara-saudara saya di sini, Pak Purba? Nah, ini baru baik adanya Komal ini baik. Jadi harus menghormati, tidak saling tuding-tuding, apalagi kalau buka mic semua itu kan jadi berisik gitu. Iya betul. Makanya saya tanya, Bapak mau ditanya atau tidak? Hak Bapak, hak ada boleh. Silakan. Oke, saya izinkan Bang Wong dulu untuk bertanya. Bang Wong silakan pertanyakan apa yang ditanyakan dengan bahasa bil. Islam datang lagi di akhir zaman setahu saya ya. Koreksi kalau saya salah. Islam itu datang lagi di terakhir ini karena kerusakan yang ditimbulkan di masa lalu begitu. Tetapi Islam sudah ada sebelumnya. Begitu. Islam sudah ada sebelumnya dari zaman Nabi semua muslim. Ini yang ngomong siapa ini? Ustaz Filipus. Saya Filipus Kristian. Nanya, ini benar nggak, Ustaz? Iya, ini benar nggak? Karena semua nabi-nabi semuanya muslim. Iya, oke. Oke, dijawab biar semua dapat. Anda coba cari. Sebutkan satu kitab saja ya, yang menerangkan bahwa contoh nih agama Nabi Ibrahim Islam. Coba cari, saya tunggu sampai hari kiamat. Iya, dia bukan Islam tapi menjalankan ketauhidan, Muslim dengan cara ketauhidan, begitu. Bukan Islam, nggak akan nemu. Oh, ya, siap paham saya. Makanya kalimat saya itu menggunakan kata Islam. Kalau kita menggunakan kata Hanif, maka semua agama itu mengajarkan Hanif, lurus, bertauhid kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Kalau mau orangnya maka pakai isim fa'il, namanya Muslim. Semuanya Muslim. Kalau agamanya Islam, nah Islam ini dibagi jadi dua. Ada secara etimologi, ada secara terminologi. Kalau secara terminologi berarti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau secara etimologi maka semua orang yang Muslim agamanya Islam. Tapi secara penamaan ada istilah Milah Ibrahim, ada istilah Hanif dan lain sebagainya. Nah, yang saya bahas ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu, Mas Filipus. Betul. Siap, paham saya berarti. Thank you very much for penjelasan. Yes. Itu maksud saya kayaknya sih. Oke, ilmu nih. Wah, no what. Sama, kita kurang paham. Ini memang You're welcome bukannya keset artinya. Pak Ustadz, ini nih kalau kebanyakan belajar bahasa Arab akhirnya bahasa Inggris nggak tahu. Belajar sama kita deh bahasa Inggris. Karena saya juga belajar sama mereka. Iya, terima kasih Ustadz, sangat mencerahkan sekali. Siap, sama-sama Mas Filipus. Afwan ya, saya harus agak keras ini soalnya di bis. Nggak apa-apa, Ustaz. Jadi Hanif dan Muslim identik ya, Ustaz? Hanif itu penamaan apa yang dianut, dipahami, yang berakidah. Jadi akidahnya semua nabi itu apa? Semuanya Hanif. Agamanya Hanif. Maksudnya Hanif kan artinya lurus. Bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, itu Hanif. Semuanya. Nabi Muhammad Hanif.
Nah, kalau kita mau berbicara orangnya, kalau orangnya muslim, semuanya muslim. Tapi kalau kita mau bicara Islamnya, maka Islam dibagi jadi dua. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa, maka semua nabi membawa Islam. Tapi kalau secara istilah, Islam itu dibawa Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini nggak masuk ke area Kita bisa- syariat. Nggak masuk ke area syariat ya Pak Ustadz? Enggak, itu istilah saja. Jadi istilahnya dulu itu Oke. Islam sama Hanif kan sama kan. Maksudnya Islam ini kan artinya Berarti besar. Berarti Ustadz kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu Hanif sebelum diangkat menjadi nabi, begitu? Rasulullah itu sudah nabi sebelum dia diciptakan. Oh gitu. Oke, siap. Ada hadisnya itu. Saya catat Jadi, ya, saya catat. Ingat ya teman-teman ya, ada istilah Rasul, ada istilah Nabi. Rasulullah kan mengatakan kuntu nabiyan wa Adam lam yukhlaq. Jadi aku sudah menjadi nabi sejak Adam sebelum Adam diciptakan. Aku itu sudah nabi, kata Nabi Muhammad. Itu hadisnya ada, sahih. Aku itu nabi sebelum Adam diciptakan, aku sudah nabi, kata Rasul. Nah itu. Tapi kalau kata Rasul, Masya Allah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di umur 40 kan. Gitu. Diutus umur 40. Oke. sebagai Rasul. Untuk bekerjanya di 40 ya, begitu. Dia sudah nabi tapi bekerjanya, tugasnya itu dimulai Ya. umur 40 begitu kayaknya, Ustaz ya. Mantap. Oke, by the way ada mualaf tuh di bawah tuh ya, Pak ex pendeta dan Muhammad tuh masa di bawah sih. Di Jamak. Ini ada Kristen Nah, nih, kalau Karol bisa. yang waktu di Zoom ini. Karol, Ya, selamat malam. ya silakan. Ada Ustadz Wafi, ada Bang Handi, Ustadz Filipus, Baik, terima ada kasih. juga Bang Ini ya. Ceti. Jadi biasanya ketika saya angkat yang sesuai dengan foto profil saya ini, biasanya langsung ditolak dengan menyatakan jangan menghalalkan apa yang sudah jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan sebelumnya. Ternyata setelah saya beberapa sumber atau beberapa prinsip saya baca, saya pelajari, ternyata ada prinsip yang cocok juga, yakni prinsip suhud, yang mana dalam prinsip ini orang mempraktikkan bahkan melepaskan apa yang halal sekalipun. Mengapa prinsip suhud ini jarang saya temukan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karol, itu Dia pasar bertanya. tempat kau tuh udah kau bereskan belum tuh? Pasar Tomohon Ntar tuh dulu, yang... Pak. Dia lagi bertanya. Lanjut. Jawablah. Tadi pertanyaannya apa ya? Lanjut. Kurang paham ya. Pertanyaan saya sesuai dengan pasar Tomohon tadi itu. Ya, tunggu dulu. Kamu kan bertanya zuhud. Zuhud itu artinya tidak cinta dunia ya, bukan mengharamkan perkara yang halal loh. Zuhud itu artinya tidak cinta dunia. Orang lain suka mobil, dia malah suka masjid. Orang lain suka rumah, dia malah beli Al-Quran. Orang lain suka ayam, dia malah suka bayam. Tunggu dulu, jangan dipotong. Gimana orang bertanya tapi malah kayak gitu. Suara Ustadz Opi kecil benar nih, suara Ustadz Opi kecil suaranya. Iya, tidak apa-apa. Ini lagi di bis soalnya. Jadi begitu ya. Jadi kalau Anda mengaitkan teori zuhud dengan penghalalan pengharuman, ya jelas itu gabrul. Gagal paham Anda berarti. Begitu.